"Rahai," katanya, suaranya gemetar penuh kegelisahan. "Bagaimana, kalau Kaisar menolak?" Nirahai menggeleng kepala. "Jangan khawatir, jasaku sudah terlalu banyak dan tentu Ayahanda Kaisar tidak akan menghalangi. Andai kata demikian pun, di dalam hatiku engkau adalah suamiku dan tak seorang pun di dunia ini akan dapat menghalangiku." "Nirahai." Han memeluknya dan sejenak mereka berpelukan. Akhirnya Nirahai melepaskan dirinya. Setelah mengusap dagu Han dengan kedua tangannya, ia berkata, "Sudahlah, Han. Aku pergi dan ku nanti kau di istana. Sebulan lagi kita bertemu kembali." Setelah berkata demikian, dera itu meloncat jauh akan tetapi sebelum lari, ia membalikan tubuh, melambaikan tangan dan tersenyum manis sekali. Han berdiri seperti arca, terpesona dan memandang dera itu berlari sampai lenyap dari pandang matanya. Hatinya penuh rasa suka, penuh harap, akan tetapi juga penuh kekhawatiran. Dia akan menjadi suami putri Nirahai. Dia akan menjadi putra mantu Kaisar Manchu. Siapa dapat percaya? Ia merasa seperti dalam mimpi dan tak terasa lagi ia berloncatan mengejar Nirahai. Setelah tampak olehnya bayangan Nirahai yang sudah jauh, barulah ia merasa yakin bahwa dia tidaklah mimpi. Semua peristiwa tadi malam adalah kenyataan, bukan mimpi. Dan masih ada buktinya lagi, yaitu 2 buah makam. Dia harus melihat lagi kedua makam itu untuk meyakinkan hatinya bahwa dia tidaklah mimpi. Akan tetapi ketika ia membalikan tubuh hendak kembali ke makam, ia terbelalak kaget dan heran melihat seorang kakek tua renta berdiri seperti arca. Tegak dengan kedua tangan bersedekap, kepala menunduk, di depan 2 makam baru itu. Kakek itu sudah tua sekali, rambutnya yang riap-riapan, jenggotnya yang panjang, kumisnya yang menjuntai ke bawah. Alisnya yang panjang sampai ke pipi telah putih semua, tidak ada yang hitam selebar pun. Akan tetapi, kakek tua renta ini tubuhnya masih tegak, tinggi besar dan nampak sehat kuat. Pakaiannya hitam dari kain kasar dengan potongan sederhana sekali, lengan baju pendek di atas siku. Kaki celana pendek di bawah lutut dan kedua kakinya telanjang. Kulit lengan dan kakinya putih bersih dan tidak tampak keriput. Tiba-tiba kakek itu menoleh ke arah Han dan pemuda yang tadinya berniat menghampiri kakek itu tersentak kaget dan terpukau di tempatnya. Sinar mata kakek itu mencorong seperti mata harimau di waktu malam dan mengandung pengaruh mukjizat yang membuat Han merasa kakinya seperti lumpuh. Akan tetapi kakek itu segera membalikan tubuhnya dan melangkah pergi dari depan makam, tidak menengok lagi kepada Han. "Lo Ciampue, harap berhenti dulu." Han berteriak dan meloncat melakukan pengejaran. Akan tetapi kakek itu sama sekali tidak mempedulikan, menengok pun tidak. Dan terus melangkah maju dengan enaknya, akan tetapi, ternyata demikian cepatnya sehingga Han yang berloncatan itu tidak mampu mengejarnya. "Lo Ciampue, tunggu!" Han berteriak lagi dan kini ia mengerahkan ginkangnya, mempergunakan ilmunya berlari cepat berdasarkan ilmu Soan Hong Lui Kun sehingga tubuhnya seolah-olah terbang, berloncatan dengan kecepatan laksana kilat menyambar. Akan tetapi mengejar sampai hari menjadi sore dan akhirnya kakek itu lenyap di antara bangunan-bangunan mungil di dekat sebuah telaga. Timbul keinginan hati Han untuk menyelidiki siapa gerangan kakek yang memiliki kepandaian luar biasa itu. Maka dia lalu menghampiri 2 buah bangunan kecil yang berdiri di kanan kiri telaga. Hari telah senja dan suasana di sekitar telaga itu sunyi bukan main. Han menghampiri bangunan dan ternyata bangunan itu kosong. Ia menyelinap ke samping bangunan, berloncatan perlahan dibantu tongkat yang ia pegang dengan tangan kiri dan ketika ia tiba di pinggir telaga,
Ia berdiri tertegun melihat kakek yang tadi dikejar-kejarnya itu sedang duduk berjongkok di atas sebuah batu besar di pinggir telaga, tangan kiri memegang lutut. Tangan kanan memegang sebatang tangkai pancing dan matanya termenung memandang ke air telaga. Kakek itu ternyata sedang enak-enak memancing. Lo Ciampoe. Han memanggil. Sungguh aneh sekali, kakek itu tetap berjalan seenaknya, kelihatan perlahan saja, dengan tubuh tegak dan kedua kaki melangkah panjang-panjang. Akan tetapi jarak antara dia dan Han tidak pernah berubah, masih sejauh tadi. Han merasa seolah-olah dalam mimpi. Ia tidak percaya akan penglihatannya sendiri. Masa dia tidak mampu mengejar kakek yang hanya berjalan biasa itu? Kalau kakek itu berlari cepat, dia masih tidak penasaran. Akan tetapi kakek itu hanya berjalan biasa, namun tetap saja ia tidak mampu menyusul. Lo Ciampoe, Teocu hendak bicara, harap suka menunggu dulu. Untuk ketiga kalinya Han berseru keras. Kakek itu menengok sekali lalu berkelebat cepat bukan main, sebentar saja sudah amat jauh dan hanya tampak sebuah titik hitam. Han terkejut. Maklumlah ia bahwa kakek itu adalah seorang yang memiliki kesaktian luar biasa. Dia mengejar terus ke arah titik hitam yang masih tampak bergerak maju. Sehari penuh ia sambil berloncatan mendekat. Kakek itu menengok dan kembali Han terkejut ketika bertemu pandang dengan mata kakek itu. Kakek itu pun menatap wajah Han dengan tajam, penuh selidik. Kemudian berkata dengan ramah dan wajahnya yang membayangkan ketenangan dan kesabaran luar biasa itu berseri. Orang muda, mengapa engkau mengejar-ngejar aku? Han berdiri dengan penuh hormat di dekat kakek itu. Mengamati wajah itu yang seperti pernah dikenalnya. Kemudian dengan sikap hormat dan suara halus ia berkata, Teocu mohon maaf sebanyaknya kalau Teocu mengganggu Lo Ciampoe dan lancang datang ke tempat ini. Tidak mengapa, orang muda. Aku tadi segan menghadapimu karena memang sudah terlalu lama aku mengasingkan diri, menjauhkan diri dari dunia ramai. Tiba-tiba Han teringat dan cepat ia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Sekarang Teocu ingat. Mohon Lo Ciampoe memaafkan. Kiranya Lo Ciampoe adalah Kuai Lo Jin. Han berkata dengan seruan girang. Lo Ciampoe yang telah menolong Teocu ketika Teocu hendak dibunuh oleh Mabin Lomo dan Kang Tou Kui, dan Lo Ciampoe adalah Kam Han Ki Lo Ciampoe atau yang terkenal dengan julukan Kuai Lo Jin, penghuni Pulau Les. Kakek itu menarik napas panjang. Bangunlah, Sumahan, dan duduklah di atas batu ini agar kita dapat bicara dengan leluasa. Girang bukan main hati Han. Bertemu dengan kakek ini baginya seperti bertemu dengan seorang guru besarnya sendiri, seperti bertemu dengan dewa. Ia lalu bangkit berdiri dan duduk di dekat kakek yang sedang memancing itu. Dugaanmu memang benar, akulah yang disebut Kuai Lo Jin. Dahulu penghuni Pulau Es bersama dua orang sumoiku yang telah kau rawat dan makamkan jenazahnya secara baik. Aku bersyukur melihat kebaikanmu, Sumahan. Han kagum sekali mendapat kenyataan bahwa kakek ini sudah mengenal namanya, mengenal nama keturunannya. Akan tetapi kakek yang amat sakti ini tentu saja mengetahui segala hal. Sungguh berbahagia sekali Teocu dapat berjumpa dengan Suhu. Han menyebut Suhu karena bukankah dia murid Pulau Es, berarti murid kakek ini dan murid kedua orang nenek yang telah tewas. Kakek itu tersenyum tanpa mengalihkan pandang matanya dari ujung tali pancing yang tenggelam di permukaan air telaga, kemudian ia mengangguk. Yah, boleh juga engkau menyebut aku Suhu setelah engkau mempelajari ilmu-ilmu dari Pulau Les. Dan aku girang sekali melihat sepak terjangmu selama ini.
Engkau keturunan keluarga Suma yang banyak melakukan penyelewengan dalam hidup mereka. Dari kakek buyutmu Suma Boan, sampai kakek buyutmu Suma Kiat, dan kakekmu Suma Hoat. Aku gembira melihat sepak terjangmu tidak seperti mereka dan agaknya engkau mewarisi watak yang baik dari kakak nenek buyutmu, yaitu pendekar sakti suling emas. Dan aku girang sekali melihat kakimu yang kiri buntung. Di dalam hatinya, Han Han merasa heran dan tercengang mendengar ini, dan ia teringat akan nasihat Hosio tua renta di Xiao Lim Si, Kian Ti Hosiang yang menasihatkan agar dia membuntungi kaki kirinya. Rasa penasaran agaknya terbayang di wajahnya karena kakek itu tertawa dan menoleh kepadanya sambil berkata, "Sumahan, perlu diketahui agar engkau tidak penasaran. Andai kata tidak terjadi seperti sekarang, andai kata kaki kirimu tidak dibuntung orang, agaknya sekarang ini engkau sudah mati." Ah! Han Han terkejut bukan main dan memandang kakek itu dengan mata terbelalak, tidak percaya. "Suhu, mohon petunjuk mengapa begitu?" Dahulu pernah Kian Ti Hosiang dari Xiao Lim Si menasihatkan Teocu agar Teocu membuntungi kaki kiri Teocu. Kakek itu mengangguk-angguk. Kian Ti Hosiang kiranya masih berpandangan luas, sungguh mengagumkan. "Ketahuilah, Sumahan, entah bagaimana asal mulanya aku sendiri tidak tahu. Akan tetapi berbareng dengan hawa mukjizat yang terpancar keluar dari pandang matamu itu, ada sebuah penyakit yang amat jahat mengeram di dalam tubuhmu, yaitu di kakimu yang kiri. Penyakit itu timbul di dalam daging betismu dan menanam akar-akarnya pada urat-urat halus dan jalan darahmu. Tidak ada obat di dunia ini yang dapat membasmi penyakit itu dan jalan satu-satunya hanyalah membuntungi kaki yang dihinggapi penyakit itu. Kalau tidak dibuntungi, akar penyakit itu akan menjalar terus, makin lama makin meluas. Dari kakimu akan naik ke perut, kemudian kalau sudah mencapai jantungmu, darahmu akan habis dihisapnya dan engkau akan mati. Maka sungguh untung sekali bahwa kakimu dibuntungi orang sebelum akar penyakit naik ke perutmu sehingga bersama dengan kakimu yang buntung itu, penyakitnya ikut pula terbuang." Han Han bergidik ngeri. Kiranya begitukah? Bagaimana timbulnya penyakit itu? Apakah sejak ia melihat ibu dan encinya diperkosa orang kemudian ia dibanting ke dinding oleh perwira Manju? "Terima kasih atas keterangan Suhu. Sungguh pun Teocu tak dapat mengerti bagaimana dapat terjadi hal yang seaneh itu, akan tetapi Teocu percaya. Dan setelah kini secara kebetulan Tian memberi berkah kepada Teocu dapat berjumpa dengan Suhu, Teocu mohon petunjuk Suhu." Petunjuk apa lagi yang dapat kuberikan kepadamu? Ilmu kepandaianmu telah cukup setelah engkau menerima warisan ilmu Sang Hong Lui Kun dari Sung Lui Ku Xiao Bui. Dua buah bangunan ini kubuat di sini untuk mereka, kedua orang sumoiku. Siapa kira mereka telah mendahuluiku meninggalkan dunia yang keruh oleh perbuatan manusia ini. Tidak ada lagi yang dapat kuberikan kepadamu, Sumahan. Hanya obrolan-obrolan kosong yang kiranya ada gunanya kalau engkau mampu menangkap intisarinya. Aku sudah bosan akan keramaian dunia, sudah makin terhimpit perasaanku menyaksikan ulah manusia di dunia ramai. Engkau sudah datang ke sini, segala pertanyaanmu akan kujawab. Aku sudah menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang hanya akan menambah keruhnya dunia. Aku lebih senang hidup bebas lepas, menyatukan diri dengan alam semesta dan melihat segala kewajaran terjadi demikian indah dan gaibnya. Tiada terganggu oleh manusia yang penuh kepalsuan nafsu-nafsunya, semua berjalan lancar seperti gerakan awan, matahari, bulan dan bintang. Han Han adalah seorang pemuda yang amat peka perasaannya terhadap filsafat, dan dia jujur, kritis dan berani menyatakan suara hatinya. Mendengar ucapan kakek yang dianggap gurunya sendiri itu,
Dia lalu berkata, "Harap Suhu maafkan pertanyaan Tecu yang lancang. Suhu tadi menyatakan tidak suka akan ulah manusia yang dipalsukan oleh nafsu, dan Suhu lebih senang hidup menyatukan diri dengan alam bebas. Akan tetapi, maaf, Suhu, mengapa Suhu masih suka memancing ikan? Bukankah perbuatan ini berarti membahayakan kebebasan hidup ikan-ikan di telaga ini?" "Hahaha, bagus sekali. Aku sudah khawatir kalau engkau hanya tunduk secara membuta saja, muridku yang baik. Pertanyaanmu itu membuktikan bahwa engkau pandai mempergunakan akal budi dan kesadaranmu sendiri, tidak hanya ikut-ikutan dan tidak menganut pelajaran secara membuta tanpa mengadakan wawasan dan mempergunakan nalar, logika. Engkau heran melihat aku memegang tangkai pancing? Nah, lihatlah." Kakek itu mengangkat tangkai pancingnya dan Han terbelalak heran. Di ujung tali pancingnya, hanya tali biasa saja yang dipasangi sepotong kerikil. "Ah, maaf, Suhu. Tecu berani menduga yang bukan-bukan, akan tetapi, apakah gunanya Suhu memancing tanpa umpan, melainkan memakai batu? Mengapa Suhu, bermain-main seperti anak kecil?" "Hahaha, tepat sekali. Anak-anak kecil yang masih gemar bermain-main itulah manusia-manusia yang wajar dan murni, muridku. Betapa bahagianya kalau seorang kakek-kakek dapat kembali wajar seperti kanak-kanak. Aku memang bermain-main, muridku, bermain dengan apa yang disebut manusia dengan kata-kata nasib, yaitu nasib ikan." Han tidak mengerti dan memandang kakek itu dengan sinar mata penuh pertanyaan. Kuai Lo Jin tertawa lagi dan berkata, "Banyak ikan di telaga ini, akan tetapi kenapa kebetulan ikan ini dan ikan itu yang mendekat pancing dan menyentuh batu dengan mulutnya? Kalau pancing ini pancing benar-benar, bukankah ikan itu akan terkait pancing dan mati? Aku senang bermain-main dengan ini, melihat-lihat dan menduga-duga ikan mana gerangan yang akan berjodoh menyentuh umpan batu ini." Han ikut tertawa dan diam-diam ia menggeleng kepala. Betapa aneh selera kakek ini dalam mencari kesenangan bermain-main. Apa sih senangnya dengan permainan seperti itu? Namun permainan ini saja sudah membuktikan betapa tajam pandang mata kakek itu sehingga dapat melihat ikan di dalam air. Kalau tidak dapat melihat tentu tidak akan senang, karena tidak melihat ikan yang menyentuh umpannya. "Marilah ikut ke dalam pondok, Sumahan. Perutku sudah lapar, dan engkau tentu suka menemani aku minum sambil bercakap-cakap, bukan?" Girang hati Han. Akan tetapi menjadi makin heran melihat sikap kakek ini yang biasa saja, tidak sedikit pun memperlihatkan keanehan seperti orang-orang sakti lainnya. Ia lalu mengikuti kakek itu yang memanggul tangkai pancingnya dan berjalan melenggang seenaknya dengan wajah gembira seperti wajah seorang tukang pancing yang memperoleh banyak hasil. Ketika memasuki pondok kecil mungil yang berada di sebelah kanan, Han melihat makanan sudah tersedia di atas meja yang serba lengkap. Sayur-sayuran dimasak tidak kurang dari 5 macam, ada buah-buahan yang masak dan bermacam-macam, bahkan tersedia arak wangi. Pemuda ini makin terheran-heran memandang semua itu. "Duduklah, Sumahan. Makanan ini aku sendiri yang memasaknya, buah-buahan itu pun aku sendiri yang mencari di hutan. Dan arak ini, ku beli dari warung arak di dusun sebelah utara. Marilah kita makan nasi ditemani sayur dan minum arak." Bagaikan seorang petani tua yang ramah sedang menjamu tamunya, Kuai Lo Jin mengajak Han makan bersama. Sikapnya biasa saja seperti seorang petani sederhana, sungguh pun masakan-masakan itu ternyata enak juga. Agaknya memakai bumbu yang cukup dan araknya pun amat baik. Han tidak berani bertanya lagi dan makan tanpa berkata apa-apa. Setelah mereka menghabiskan nasi dan sayur, makan buah-buahan dan minum arak,
Kakek itu menarik napas penuh kepuasan lalu berkata, "Sumahan, mengapa engkau menyimpan keherananmu di dalam hati? Kalau engkau terheran menyaksikan sikap dan perbuatanku, tanyalah. Hanya dengan bertanya orang dapat mengerti, dan bertanya adalah senjata seorang yang rendah hati. Sedangkan hanya orang rendah hati saja yang akan mendapatkan kemajuan dalam perjalanan hidupnya." Kembali Han Han terkejut. Kakek ini kelihatannya biasa sederhana dan wajar tidak membayangkan keanehan dan tidak bersikap sebagai orang sakti, namun mengapa dapat mengetahui isi hatinya? Suhu, kenikmatan dan kegunaan apakah yang Suhu dapat peroleh dari pengasingan diri dari dunia ramai ini? Aku hidup di alam bebas dan menikmati keindahan dan keagungan alam yang sudah tak dapat tampak lagi oleh mata manusia yang hampir buta oleh kesenangan duniawi. Melihat cahaya keemasan matahari, menikmati keharuman bunga-bunga, mendengarkan dendang merdu anak sungai mengalir dan bisikan-bisikan angin pada daun-daun pohon. Aku mengagumi kekuasaan Tian yang tampak nyata di mana-mana, dan aku berusaha untuk menyatukan diri dengan segala keindahan alam ini, sesuai dengan kekuasaan Tian. Demikianlah, dengan filsafat yang gamblang, yang tidak berliku-liku, Han Han menerima gemblengan batin dari kakek itu selama belasan hari di pinggir telaga. Pada hari ke-15, kakek itu berkata setelah mereka sarapan, "Hari ini kita berpisah, muridku. Aku akan pergi dari tempat ini. Suhu hendak pergi kemanakah dan kapan Teocu diperkenankan menghadap Suhu lagi?" Kakek itu tertawa dan mengelus jenggotnya. "Entahlah, aku ingin mengikuti jejak angin dan awan. Dan apabila Tuhan menghendaki, tentu kita dapat saling berjumpa lagi." Han Han lalu menjatuhkan diri berlutut. "Suhu, sebelum Suhu meninggalkan Teocu, Teocu mohon petunjuk Suhu dan sudilah memberi tambahan ilmu untuk Teocu pergunakan dalam tugas Teocu membela kebenaran dan keadilan, menentang kelaliman dan kejahatan." Memang amat merdu dan indah bunyinya. Membela kebenaran dan keadilan, menentang kelaliman dan kejahatan. Betapa merdu dan indah bunyinya, akan tetapi betapa lucu kenyataannya, seperti judul adegan panggung serombongan badut. Karena itu, ku peringatkan kepadamu, Sumahan, jangan engkau menjadi seorang di antara badut-badut yang tidak lucu itu. Membela kebenaran dan keadilan siapa? Kebenaran dan keadilan untuk siapa? Kalau hanya benar dan adil untukmu sendiri, jangan disebut-sebut lagi karena semua itu palsu. Menentang kelaliman dan kejahatan yang mana? Hati-hatilah menentukan ini, Sumahan, dan yang terpenting adalah mengalahkan kelaliman dan kejahatan yang merajalela di dalam hati sendiri, dibangkitkan oleh nafsu kesenangan pribadi. Yang baik itu belum tentu baik, sedangkan yang buruk juga belum tentu buruk. Dan jangan sekali-kali kau memandang rendah yang buruk karena sudah jelas bahwa hanya karena adanya buruk maka ada baik. Karena ada kedosaan maka manusia mengejar kesucian. Karena adanya neraka maka ada sorga. Tanpa ada keburukan mana mungkin ada kebaikan. Karena itu, pengejaran kebaikan itu pertama-tama dicetuskan oleh keburukan. Kepandaianmu sudah cukup. Engkau minta ilmu apa lagi? Di samping ilmu-ilmu silatmu yang tinggi, tenaga sinkangmu yang sukar dilawan, ginkangmu yang luar biasa dengan ilmu Soan Hong Lui Kun, engkau masih memiliki kekuatan dahsyat yang mukjizat, yang masih terpendam. Tanpa kau sadari, mungkin timbul berbareng dengan penyakitmu yang aneh itu. Engkau telah memiliki tenaga Ihun Chu Hoat yang amat kuat dan dengan kekuatan batin yang dahsyat ini, siapakah yang akan dapat mengalahkanmu? Han Han teringat akan ilmu mukjizat yang seringkali timbul dalam dirinya.
Teringat akan pengalaman-pengalamannya yang lalu di mana tanpa disadarinya ia dapat menundukkan lawan hanya dengan kekuatan kemauannya menguasai kemauan orang lain. Akan tetapi ia pun terkejut mendengar disebutnya ilmu itu, dan teringat pula betapa dahulu ketika ia masih kecil, ia dituduh memiliki ilmu Ihun Chu Hoat oleh mendiang Lau Pangcu. Setelah ia dewasa dan banyak mengenal tokoh-tokoh Kangou, ia tahu bahwa Ihun Chu Hoat adalah semacam ilmu sihir yang dimiliki oleh Tai Li Lama. Maka ia terkejut dan cepat berkata, "Suhu, Teocu tidak pernah mempelajari Ihun Chu Hoat. Bukankah ilmu itu semacam ilmu sihir yang berbahaya dan jahat?" "Ilmu tetap ilmu, baik atau jahatnya tergantung si pemakai. Akan tetapi memang benar bahwa makin tinggi ilmu itu, makin berbahaya. Karena besarnya kegunaan ilmu yang tinggi membuat manusia lupa diri dan mempergunakannya untuk mengejar kesenangan pribadi dengan merugikan orang lain. Ihun Chu Hoat adalah ilmu untuk menguasai pikiran dan kemauan orang. Engkau sudah memiliki tenaga yang amat kuat, yang timbul secara aneh melalui pandang matamu. Hanya tinggal kau menguasainya saja, sehingga mampu mempergunakannya. Aku percaya bahwa engkau akan dapat memanfaatkan ilmu itu sebaik-baiknya. Caranya hanya melalui siulian dan pemusatan kekuatan yang kemudian diluncurkan keluar melalui pandang mata dan suara." Dengan jelas Koai Lo Jin memberi petunjuk kepada Han Han sampai 2 jam lebih. Akhirnya Han Han dapat mengerti jelas dan sebelum pergi, kakek itu berpesan, "Engkau harus berhati-hati benar dengan ilmu ini, Sumahan. Dengan ilmu ini, yang ku tahu amat kuat berada dalam dirimu, engkau akan menjadi seorang yang sukar terkalahkan. Dan dengan ilmu itu engkau dapat melakukan apa saja sehingga akan mudah menyeretmu sendiri ke jurang kehancuran. Selamat tinggal." Koai Lo Jin berkelebat pergi meninggalkan muridnya yang masih berlutut. Hati Han Han menjadi makin kuat karena kepercayaan kepada diri sendiri makin kokoh. Ilmu baru yang dimilikinya membuat ia menjadi makin tenang, akan tetapi juga makin hati-hati mengendalikan perasaan dan hatinya. Karena ia tahu bahwa dengan ilmunya ini ia akan dapat menguasai manusia lain yang tentu saja tidak memiliki kekuatan batin yang amat kuat. Karena waktu yang dijanjikan oleh Putri Nirahai tinggal beberapa hari lagi, maka Han Han lalu mempergunakan gerak kilatnya untuk berloncatan cepat meninggalkan tempat itu, menuju ke kota raja. Biarpun ia menghadapi saat yang amat menenangkan, yaitu perjumpaannya kembali dengan putri itu, namun hatinya tetap diliputi kekhawatiran kalau akan muncul penghalang besar bagi kebahagiaannya bersama Nirahai. Han Han tiba di kota raja tepat pada hari yang dijanjikan, yaitu sebulan setelah berpisah dengan Nirahai. Pagi hari itu, dengan tenang ia berjalan memasuki kota raja dan langsung ia menuju ke istana. Akan tetapi jauh sebelum ia tiba di pintu gerbang istana, seorang perwira muda tinggi besar memanggilnya. "Sumatai Hiap." Han Han menoleh dan memandang perwira muda itu dengan heran. Dia tidak mengenal perwira itu memanggilnya, karena kini perwira itu dengan langkah lebar menghampirinya, menoleh ke kanan kiri dan berkata perlahan, "Harap Tai Hiap suka mengikuti saya. Ada pesan penting dari Putri Nirahai untuk Tai Hiap." Han Han mengangguk dan keningnya berkerut, hatinya tidak enak rasanya ketika ia terpincang-pincang mengikuti perwira itu yang berjalan menuju ke tempat sepi di jembatan sebelah barat. Di tempat sepi ini ia berhenti dan mengajak Han Han menyeberangi jembatan. Kemudian ia berkata, "Saya diberi tugas oleh sang putri untuk menghadang Tai Hiap dan menyerahkan surat ini. Maaf, saya tidak dapat menemani Tai Hiap lebih lama lagi karena kalau sampai ketahuan, tentu saya akan ditangkap. Dan sebaiknya kalau Tai Hiap lekas keluar dari kota raja karena Tai Hiap dianggap sebagai seorang pelarian yang harus ditangkap."
Setelah berkata demikian, perwira muda itu cepat pergi meninggalkan Han Han. Makin tidak enak rasa hati Han Han, akan tetapi ia menekan perasaannya dan tetap bersikap tenang. Dibukanya sampul surat itu dan dikeluarkannya sehelai kertas yang penuh dengan tulisan indah dan halus. Tulisan Nirahai yang sudah dikenalnya ketika mereka bersama mengukir batu nisan untuk makam kedua orang nenek di puncak bukit Cengger Ayam. Han Han mulai membaca dan kerut di antara alisnya makin mendalam, sinar matanya menjadi tajam berapi membayangkan kemarahan. Apakah isi surat kekasihnya itu? Kabar buruk. Terlampau buruk bagi Han Han yang datang dengan hati penuh harapan dan kegembiraan. Sungguh pun kabar buruk seperti yang dibayangkan dari tulisan Nirahai ini memang sudah dikhawatirkannya. Di dalam surat itu Nirahai menceritakan betapa Kaisar menjadi marah sekali ketika Nirahai menceritakan tentang perjodohan itu dan mohon izin. Kaisar marah-marah dan memakinya sebagai anak yang tak tahu malu, mencemarkan nama besar kerajaan Manchu. Masa putri Kaisar Manchu yang mulia, putri yang terkenal sebagai seorang panglima besar akan menikah dengan seorang bekas pemberontak. Seorang yang telah membunuh Ouyang Seng yang tadinya direncanakan hendak dijadikan suami Nirahai. Bahkan seorang yang buntung sebelah kakinya. Kemarahan Kaisar amat hebat. Sehingga Kaisar memerintahkan para pengawal untuk menangkap Nirahai dan memasukkan puterinya sendiri itu ke dalam penjara istana. Aku ditahan di dalam kamarku sendiri di istana, demikian Nirahai menutup suratnya. Dilayani seperti biasa akan tetapi dikurung pasukan pengawal dan tidak boleh keluar dari kamar. Aku bingung dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Han Han, aku cinta padamu akan tetapi aku pun berat kepada keluarga dan kerajaanku. Biarlah kuanggap hal ini sebagai ujian bagi cinta kita, terutama ujian bagi cintamu. Terserah kepadamu apa yang akan kau lakukan kini untuk mencari jalan keluar. Dengan sinar mata berapi Han Han membaca kalimat-kalimat terakhir. Aku tahu bahwa ayahanda Kaisar telah terkena hasutan Pangeran Ouyang Cinko sehingga membencimu dan menyatakan bahwa aku lebih baik mati daripada menjadi istrimu. Han Han membaca sekali lagi isi surat itu dari awal sampai akhir, kemudian ia meremas hancur kertas itu. Nirahai menantangnya untuk mengambil keputusan, untuk bertindak demi cinta kasihnya. Dan Pangeran Ouyang Cinko adalah biang keladi dari kegagalan ini. Timbul niatnya untuk mendatangi istana pangeran itu dan hendak mengamuk untuk kedua kalinya, membunuh pangeran tua itu. Akan tetapi, teringat akan ujangan Koai Lojin, ia cepat menarik kembali dan menekan nafsu amarahnya. Menghapus dendamnya dengan kesadaran bahwa Pangeran Ouyang Cinko bersikap seperti itu tentu ada sebabnya. Dan sebabnya adalah kematian putra tunggalnya, yaitu Ouyang Seng. Ayah manakah yang tidak akan menjadi marah, sakit hati, dan bertekad untuk membalas dendam atas kematian putranya yang dibunuh orang? Han Han menghela napas dan mengusir pergi bayangan Pangeran Ouyang Cinko. Bahkan lalu memusatkan pikirannya untuk menyelundup ke istana dan bagaimana untuk dapat membebaskannya. Ia harus membebaskan Nirahai dari tahanan dan membawanya lari. Jelas bahwa kekasihnya itu menantangnya untuk bertindak. Ia tahu bahwa dengan ilmu kepandaiannya dan pengaruhnya, tentu saja Nirahai dapat membebaskan diri sendiri tanpa ada pengawal yang berani menghalanginya. Akan tetapi putri itu agaknya tidak suka memberontak terhadap keputusan ayahnya. Maka putri itu menantangnya untuk bertindak, karena kalau Han Han yang turun tangan membebaskannya, hal itu tidak dapat dianggap sang putri memberontak. Dengan ilmu kepandaiannya yang tinggi, tidak sukar bagi Han Han untuk meloncat ke atas benteng yang mengelilingi istana. Kemudian cepat sekali, dilindungi oleh kegelapan malam,
Pemuda ini meloncat turun ke dalam taman istana. Dengan mudah ia dapat menemukan kamar Putri Nirahai karena kamar ini merupakan sebuah bangunan mungil dan mewah tak jauh dari taman. Dan bangunan ini dijaga oleh kepungan pasukan pengawal yang jumlahnya 100 orang lebih. Tidak mungkin memasuki bangunan itu tanpa diketahui mereka karena sekeliling bangunan kecil itu dikepung ketat. Kebetulan sekali Han melihat 4 orang wanita-wanita muda yang cantik-cantik. Berpakaian sebagai pelayan-pelayan istana jalan beriringan datang menuju ke bangunan itu sambil membawa baki-baki yang tertutup kain. Agaknya hidangan untuk sang putri. Han cepat mengerahkan kekuatan batinnya dan meloncat ke depan, muncul dari balik pohon dan berkata, "Adik-adik yang manis, aku adalah rekan kalian. Aku pelayan dari istana Ibunda Sang Putri, diperintahkan oleh beliau untuk menjenguk keadaan puterinya." 4 orang wanita pelayan itu tertegun melihat berkelebatnya bayangan, akan tetapi hati mereka lega ketika melihat seorang wanita cantik yang berpakaian seperti mereka. Mereka adalah pelayan-pelayan Putri Nirahai dan biarpun belum pernah melihat gadis pelayan yang muncul ini, akan tetapi mereka percaya bahwa tentu ini pelayan dari Ibunda Sang Putri. Kalau tidak siapa lagi berani menyamar di tempat itu. Kalau begitu, marilah ikut bersama kami, Cici. Kami pun hendak mengantar hidangan malam Sang Putri, jawab seorang di antara mereka. Han yang sudah berhasil menguasai 4 orang wanita pelayan itu menggunakan kekuatan gaib yang memancar keluar dengan pengaruh mukjizat sehingga mereka melihat dia sebagai seorang pelayan cantik. Lalu berjalan perlahan di belakang 4 orang pelayan itu. Mereka mengambil jalan memutar dan menghampiri pintu samping yang terjaga oleh 5 orang pengawal. Melihat datangnya 4 pelayan Sang Putri Nirahai, 5 orang pengawal itu segera mengenal mereka dan tidak berani main-main. Karena pelayan-pelayan Putri Nirahai ini selain memiliki ilmu silat yang tak boleh dipandang ringan, juga para pelayan Nirahai terkenal galak-galak dan tidak boleh diganggu. Han sudah menggunakan kekuatan matanya sehingga 5 orang pengawal itu pun melihatnya sebagai seorang gadis pelayan dan membiarkan Han lewat bersama 4 pelayan lain. Begitu memasuki sebuah kamar besar yang berbau harum dan indah, 4 orang pelayan itu sudah mengaturi si baki di atas meja.